Materi hari ini adalah pengaturan frekuensi, di mana sistem tenaga listrik harus mampu menyediakan tenaga listrik bagi pelanggan dengan frekuensi yang praktis konstan. Penyimpangan frekuensi dari nilai nominal harus selalu dalam batas toleransi yang diperbolehkan. Daya aktif mempunyai hubungan erat dengan nilai frekuensi di dalam sistem, sedangkan beban sistem yang berupa daya aktif maupun daya reaktif selalu berubah sepanjang waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka mempertahankan frekuensi dalam batas toleransi yang diperbolehkan, penyediaan maupun pembangkitan daya aktif dalam sistem harus disesuaikan dengan beban daya aktif, di mana penyesuaian daya aktif ini dilakukan dengan mengatur besarnya kopel penggerak generator. Nah, gambar di atas ini adalah diagram vektor dari flux garis gaya gerak listrik, arus maupun tegangan, di mana megawatt adalah daya aktif, kemudian mVAR daya reaktif, kemudian di situ ada IR, jadi ada yang pembebanan naik yang menyebabkan arusnya turun pada sudut ini berarti dipengaruhi oleh pembebanan, sehingga perlu adanya perubahan beban IX sebesar IX untuk mempertahankan frekuensi. Nah, kemudian gambar yang berikutnya ini adalah ini tadi yang beban pertama megawatt, kemudian ada perubahan untuk mempertahankan frekuensi tadi, ada penambahan beban MV kuadrat. Kemudian di sini juga diikuti ada perubahan beban mVAR. Nah, ini dilakukan supaya kapasitasnya bertambah itu dengan mensinkronkan dua generator yang diparalelkan. Tentunya kalian masih ingat syarat-syarat sinkronisasi generator itu apa? Nah, kemudian di sini berdasarkan hukum Newton, hubungan antara kopel mekanis dengan penggerak generator, di mana TG adalah kopel generator, TB adalah kopel beban, H adalah momen inersia dari generator beserta mesin penggeraknya, kemudian omega adalah kecepatan sudut perputaran generator. Nah, di situ dijelaskan jika TG min TB sama dengan delta T lebih kecil dari 0, maka dV per dt lebih kecil dari 0. Nah, 0 di sini adalah konstansa nilai frekuensi sebesar 50 Hz. Artinya di sini pembebanan TB-nya lebih besar daripada TG-nya sehingga frekuensi turun. Kemudian yang kedua adalah TG min TB sama dengan T lebih besar dari 0, d omega per dt lebih besar dari 0, frekuensi naik. Nah, di sini secara tidak langsung penyediaan daya reaktif dapat pula mempengaruhi frekuensi sistem. Daya penyedia daya reaktif mempunyai pengaruh terhadap kenaikan tegangan yang selanjutnya dapat menyebabkan kenaikan beban daya. Nah, di bab ini dibahas pengaturan frekuensi dalam sistem yang berkaitan dengan penyediaan daya aktif. Mengingat bahwa hal ini adalah materi yang sangat dominan. Nah, ini gambar ini menunjukkan penggambaran prinsip kerja dari suatu generator. Ada titik A, B, C maupun D. Nah, D adalah beban. Perubahan beban ini akan mempengaruhi kerja atau perintah terhadap titik A, pegas, di mana titik pegas itu akan memerintahkan titik B. Titik B adalah katup pengisi bahan bakar, di mana titik B ini memerintahkan titik C, di
di situ ada beberapa jenis pembangkit, bisa dengan PLTU, dengan air. Nah, titik C ini akan menghubungkan titik D, menghubung ke titik D sebesar perubahan beban yang terjadi. Berdasarkan grafik ini disebut dengan grafik pengaturan governor astatis. Jadi di sini kalian lihat, ini adalah ketika frekuensinya 50 Hz, kemudian terjadi kenaikan beban yang menyebabkan frekuensi turun. Nah, ini di monitor. Nah, di sisi lain di pembangkitan, maka di sini pembangkit menambah bahan bakar terus naik terus. Nah, karena untuk mempertahankan frekuensi supaya tetap di 50 Hz, maka di sini hampir semua pembangkit dihidupkan sehingga frekuensi itu naik lebih dari 50 Hz.